Zaman SBY masih 41, sekarang 32. Cara membacanya begini, 32 artinya dari 100 orang tinggal 32 yang jujur. Nilai-nilai etika sudah sangat-sangat ditinggalkan. Kita dipertontonkan dengan banyak kebrutalan. Dosen sudah, mahasiswa sudah, tamu sudah. Saya mau BEM dari luar dulu. BEM dari luar mana ini? Banyak ya. Ayo, silakan. Mahasiswa dari luar. Ya. Iya. Sudah? Pegang mic-nya. Silakan berdiri yang sudah pegang mic. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, maksudnya perkenalkan diri, nama saya Mary Andani Maja dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sang Bumi Ruwai Jurai. Kampus lain. Pak, izin bertanya, bagaimana sehat dan Iya. Saya ulangi ya Pak. Bagaimana akal sehat dapat berperan dalam proses pengambilan keputusan di dalam demokrasi yang sekarang? Terima kasih. Demokrasi itu disebut demokrasi kalau ada kompetisi berdasarkan kesetaraan argumen. Di mana kesetaraan itu muncul? Di dalam oposisi. Jadi hanya karena ada oposisi maka demokrasi bisa menghasilkan politik akal sehat. Sekarang Anda hitung sendiri, kalau nggak ada oposisi ya nggak ada, pasti nggak akan ada demokrasi yang sehat. Tapi oposisi ya udah, Pak Prabowo mungkin ikut Pak Jokowi, nggak boleh ada oposisi karena menginginkan ada persatuan. Tapi kita bayangkan misalnya bagaimana misalnya di dalam kabinet kalau ada PKS, ada PKS, ada PSI. PKS sifatnya religius, PSI sifatnya sekuler. Bagaimana menguji kebijakan di situ? Kampus harus mengambil posisi oposisi pada akhirnya. Jadi karena itu politik akal sehat itu hanya dimungkinkan kalau ada kondisi yang memungkinkan orang berbeda. Tetapi justru di situ problem kita. Negeri ini didirikan dari dasar perbedaan. Ontologi dari negeri ini adalah kemajemukan. Majemuk secara kultur, majemuk secara agama, etnis, pandangan politik. Karena ada kemajemukan diperlukan persatuan. Benar nggak? Sekarang pemerintah balik, dari Pak Jokowi udah balik. Demi persatuan tidak boleh ada kemajemukan. Kan ngaco. Lo dasar berdiri negara ini kemajemukan kok. Perbedaan supaya ada persatuan tidak boleh ada perbedaan. Itu ya, itu cara berpikir bego. Bukan goblok, bukan salah, bukan dungu. Karena kita tahu sejarah kita itu dasarnya perbedaan. Maka kita perlukan persatuan. Tapi bukan demi persatuan perbedaan dihilangkan. Logikanya begitu cara melihatnya. Jadi kita kondisikan kembali bahwa dasar kita adalah kemajemukan. Jangan halangi orang berpikir majemuk. Demokrasi intinya adalah pikiran, hanya disebut pikiran kalau ada pikiran yang mendandingi dia. Artinya ada banyak versi pikiran. Kan begitu demokrasi. Agama tidak boleh ada versi, bahkan agama boleh ada versi. Dalam soal-soal muamalat boleh ada versi. Yang akidah nggak boleh ada versi. Tapi yang sosial mesti ada versi. Mengapa demokrasi nggak boleh ada versi itu? Jadi itu dasarnya. Oke. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua, semangat luar biasa sampai siang hari ini. Oke, masih ada waktu. Dia dialog kita. Bung Rocky antri, Bung Rocky. Keren banget untuk diskusi kita siang hari ini, Bung Rocky.
Oke, saya beri kesempatan di sini dulu. Baik, Bung Rocky, Hai. siap. Sehat. Saya pertama hari ini bisa membuktikan bahwasannya ada satu ungkapan no Rocky no party itu adalah benar dan nyata adanya. Pertanyaan saya satu, Bung Rocky, judul dari dialog kita ini merawat demokrasi dan kebangsaan dengan akal sehat. Kalau dari perspektif saya, kata merawat ini artinya demokrasi dan kebangsaan kita saat ini sedang sakit. Saya nggak tahu apakah sakitnya ini sedang koma ataukah masih sakit seperti demam biasa. Dan kemudian kita harus rawat dengan akal sehat. Jujur saja, selama ini kita dipertontonkan dengan akal yang tidak sehat. Terlepas dari apapun itu. Yang jadi satu lagi kekhawatiran dan keprihatinan saya adalah ketika kita bicara demokrasi dan kebangsaan, dan nanti harapan saya Bung Rocky bisa artinya di sini memberikan pencerahan kepada saya. Nilai-nilai etika sudah sangat-sangat ditinggalkan. Kita dipertontonkan dengan banyak kebrutalan. Baik kebrutalan politik maupun kebrutalan daripada tingkah laku elit di atas. Harapannya ke depan, Pak Prabowo sebagai presiden terpilih bisa menyembuhkan itu semua. Tapi Bung, apakah mungkin? Karena kita melihat Pak Prabowo sepertinya nggak bisa lepas dari bayang-bayang Mulyono. Nah, jadi tolong Bung, berikan pencerahan kepada kami, karena kami masih ingin melihat yang namanya demokrasi dan kebangsaan ini hidup di Indonesia. Kita masih pengen di sini akal sehat bisa hidup di Indonesia. Terima kasih. Oke, kamu pakai istilah brutal tadi berkali-kali. Kata yang sama, brutal, dipakai minggu lalu atau 3 hari lalu bahkan oleh Menteri Tenaga Kerja Amerika. Dia menuduh langsung bahwa politik Indonesia, terutama kebijakan di bidang ekonomi ekstraktif, itu brutal. Bayangin, Menteri Amerika artinya dia mengambil sinopsis dari rakyat Amerika bahwa Indonesia brutal di dalam soal terutama nikel itu kan, nikel. Kenapa? Karena bagi dia nikel itu diperoleh dengan mempekerjakan secara tidak layak buruh dan anak-anak tuh. Bayangin, serius dia sebutkan itu. Saya perhatikan bahwa kehidupan kita sekarang itu bukan sekedar diamati oleh BEM, tapi juga oleh beberapa pemerintah superpower. Sebelumnya Amerika mengeluarkan bill satu act, itu hukum regulasi baru yang berlaku lintas negara. Bayangin, yurisdiksi Indonesia dia langgar. Undang-undang baru KPK Amerika akan menuntut pejabat di Indonesia kalau dia terlibat bribery dengan perusahaan di Amerika. Jadi kalau ada perusahaan di Amerika menyogok pemerintah Indonesia, pejabat misalnya, menteri atau dirjen, maka KPK Amerika bisa menangkap warga negara kita bahkan dalam jabatan resmi pemerintah. Ada yang pergi lagi belanja di Singapura, ditangkap aja sama KPK Amerika. Atas dasar global humanity. Karena dianggap korupsi itu adalah urusan planet. Jadi tidak boleh dihalangi, hanya bilang ini yurisdiksi Indonesia. Nggak bisa.
sangat mungkin juga Pak Jokowi ditangkap kalau lagi makan-makan di Malaysia misalnya. Karena kasus-kasus yang selama ini dipersoalkan terhalang oleh sistem hukum kita. Gugatan PDIP terhadap Gibran masih ditunda oleh PT UN yang seharusnya diucapkan. Tapi kalau nanti ya masih ada peristiwa politik. Loh, justru itu yang ditunggu oleh publik internasional. Karena sebelumnya 3 bulan lalu Indonesia sudah dihakimi oleh Dewan Hak Asasi Manusia di Swiss bahwa Indonesia berbuat curang dalam demokrasi dengan mengajukan Gibran. Itu intinya. Jadi kita malu bukan karena kita sendiri yang tahu. Publik internasional lihat itu sebagai ini Indonesia apa ya? Negara apa itu? Ada hukum, ada demokrasi. Tapi semuanya dilanggar oleh ambisi dinastikal dari tadi Mulyono. Kan itu yang terjadi kan. Nah karena itu memang semua yang Anda ucapkan itu ada di dalam pikiran kita. Tapi problemnya adalah bisa nggak kita titipkan ini pada Presiden Prabowo? Itu kan masalahnya. Ya bisa kalau kita dari awal kita kontrol kekuasaan itu. Kan kamu ya nggak bisa, ya udah biarin aja. Nggak bisa, kita tetap mesti anggap bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Jadi dari segi itu teman-teman mahasiswa, saya kira juga teman-teman mahasiswa se-Indonesia ini dalam minggu ini akan ada demo lagi untuk mempersoalkan legitimasi dari pemerintahan Prabowo. Dan itu akan dilindungi oleh hukum internasional bahwa siapapun yang mengucapkan prinsip demokrasi tidak boleh dipidana. Ada hukum baru lagi, siapapun aktivis yang bekerja membela lingkungan tidak boleh dipidana. Jadi ada perkembangan baru dalam moral hukum internasional, terutama soal demokrasi, korupsi, dan lingkungan. Lingkungan itu akan dilindungi seluruh dunia atas prinsip lingkungan Indonesia itu bukan punya Indonesia, punya planet bumi. Karena itu kita terikat pada perjanjian-perjanjian Paris, Glasgow, Tokyo segala macam untuk menurunkan suhu 1,5 derajat dan itu udah gagal. Indeks korupsi kita sekarang 32. Bayangin, zaman SBY masih 41, sekarang 32. Cara membacanya begini. 32 artinya dari 100 orang tinggal 32 yang jujur. Itu indeksnya 32. Jadi kita betul-betul negara yang dengan tiba-tiba bisa hancur, bisa jatuh. Jadi betul yang diucapkan tadi, kita harus pada akhirnya, saya SBY teman diskusi saya, Pak Prabowo teman diskusi saya. Tapi itu kan diskusi itu, kekuatan rakyat dan mahasiswa, dosen, intelektual, masyarakat sipil harus bersama-sama kasih tahu kami tidak menghendaki Indonesia runtuh hanya karena kabinet ini tidak peduli pada lingkungan, tidak peduli pada human rights, tidak peduli pada kebebasan akademis. Itu semua yang akan, saya kira minggu ini akan banyak petisi semacam itu karena setelah kabinet diucapkan maka kritisisme akan dimulai lagi tuh. Bisakah dihentikan? Nggak mungkin dihentikan. Semua hal yang menyangkut kepentingan demokrasi pasti akan diwariskan dari senior ke junior, OKP, mahasiswa, masyarakat sipil. Jadi saya tetap percaya bahwa lingkungan kritis itu masih akan tumbuh dan harus ditumbuhkan. Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Dharma Jaya, the best. Dharma Jaya, the best. Dharma Jaya, the best.